Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak dan Ibu investor dan calon investor yang hadir secara virtual pada Public Expose Live 2025. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pasar Modal yang ke-48, PT Custodian Central Efek Indonesia bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan PT Clearing Penyaminan Efek Indonesia, serta dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan, kembali menyelenggarakan Public Expose Live 2025. Acara ini merupakan bentuk keterbukaan informasi dari perusahaan tercatat, serta untuk memberikan ruang diskusi kepada investor maupun calon investor. Bapak dan Ibu sekalian dapat secara langsung mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja, kondisi keuangan perusahaan tercatat melalui acara ini. Selain itu, para investor dan calon investor juga dapat berinteraksi langsung dengan manajemen perusahaan tercatat, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai prospek dan arah pengembangan perusahaan di masa depan. Kami berharap bahwa informasi yang disampaikan dapat menjadi referensi bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi, serta menumbuhkan kepercayaan investor terhadap keberlangsungan perusahaan tercatat maupun pasar modal Indonesia. Sebagai bagian dari upaya kami dalam meningkatkan perlindungan dan kenyamanan investor, PT Custodian Central Efek Indonesia menghadirkan fasilitas acuan kepemilikan sekuritas atau akses KSEI yang memungkinkan investor untuk memonitor portofolio investasi masing-masing. Platform akses KSEI ini juga terintegrasi dengan sistem isi KSEI yang dapat dimanfaatkan oleh para investor untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham perusahaan tercatat secara virtual. Semoga fasilitas yang dikembangkan oleh KSEI ini bermanfaat bagi para investor pasar modal Indonesia. Akhir kata, selamat mengikuti Public Expose Live 2025. Semoga acara ini bermanfaat dan mendorong Bapak Ibu sekalian untuk aktif berinvestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak dan juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan juga Ibu dalam acara Public Expose Live 2025 dalam rangka 48 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Perkenalkan, saya Wiki Adrian dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara ini. Dan pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan CBDK. Bapak dan juga Ibu, PT Bangun Kosambi Sukses Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 13 Januari 2025. Dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk bergerak di bidang real estate dan aktivitas perusahaan holding dan perseroan masuk ke dalam sektor properti dan real estate. Dan sebelum melangkah ke susunan acara berikutnya, perlu kami ingatkan kepada hadirin yang sudah hadir pada kesempatan kali ini bahwa peserta Public Expose Live 2025 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan berikutnya kita akan simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Jembatan dari PIK 1 ke PIK 2. Jalan utama PIK 2. Akses tol PIK 2. Pantai Pasir Putih sepanjang kurang lebih 4 km. Menara Syariah. Ada nggak salah? CBD PIK 2. Gedung BNI, Gedung Mandiri Financial Center, Menara BCA PIK 2. Signature Gallery CBD PIK 2.
Spike Airdrome, Soho Dubai, Nusantara International Convention Exhibition atau NICE, Tier 1 Tolpik 2, Rumah Sakit Hermina, Taman Doa Our Lady of Akita, Greenbelt seluas kurang lebih 60 hektar yang membentang di jantung Pik 2, Orange Groves, Sekolah Saint Johannes Bergsman, Ekopark Taman Bineka seluas 54 hektar, Rukan Petak 9, Vihara, Gereja Katolik, Basilika, Masjid As-Adiyah Pik 2, Bispark Pik 2, Millennial District, Rukan Milenial, Rukan Asia Afrika, Rukan Pasar, Marketing Gallery and Show Unit Millennial Park, Sekolah Chevalier, Pasar Segar Milenial, Indomaret California, Suci School, Ya, baru saja kita simak video company profile dari CBDK dan selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan juga Ibu manajemen dari Perseroan. Yang pertama saya ingin sapa terlebih dahulu Bapak Steven Kusumo selaku Presiden Direktur. Selamat pagi Pak Steven. Baik, selamat pagi Pak Steven. Selamat pagi Pak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Public Expose Live 2025. Semoga kita sehat selalu. Berikutnya saya juga ingin sapa Bapak Ipeng Wijoyo selaku Wakil Presiden Direktur. Selamat pagi Bapak Ipeng. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah hadir. Berikutnya saya juga ingin sapa Ibu Linda Kusumo selaku Direktur dari CBDK. Selamat pagi Ibu Linda. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Saya juga ingin sapa Bapak Yohanes Edmund Budiman selaku Direktur. Selamat pagi Pak Yohanes. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Dan saya juga ingin sapa Ibu Kristi Gracela selaku Head of Investor Relations. Selamat pagi Ibu Kristi. Pagi Pak Wiki, pagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak dan juga Ibu. Dan hadirin yang terhormat, selama acara berlangsung jika ada pertanyaan, kami silakan Bapak dan juga Ibu untuk dapat menyampaikan pertanyaan tersebut melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Perseroan. Dan durasi pemaparan akan dilakukan selama kurang lebih 25 menit dengan alokasi waktu sesi tanya jawab kurang lebih adalah 15 menit. Dan langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari Perseroan kepada Bapak dan juga Ibu. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Wiki. Kami akan mulainya melalui opening speech dari Bapak Steven Kusumo. Silakan Pak Steven. Kristi. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih atas kesempatan bagi PT Bangun Kosambi Sukses Tbk dengan kode saham CBDK untuk melakukan debut perdana di ajang Public Expose Live 2025 yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Tentunya privasi ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus langkah awal penting bagi perjalanan kami sebagai emiten baru. Melalui forum ini, kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi, memperkuat kepercayaan investor, serta menunjukkan potensi penumbuhan dan keberlanjutan perseroan ke depan. Sebagai emiten baru di Bursa Efek Indonesia, kami mencatat pendapatan usaha sebesar 1,2 triliun rupiah, naik 23% secara tahunan. Kinerja kuartal kedua menunjukkan lonjakan signifikan, dengan pendapatan tumbuh 80% menjadi 769 miliar rupiah, dan laba bersih meningkat hampir 3 kali lipat menjadi 387 miliar rupiah.
Kami percaya momentum positif yang telah dicapai di paruh pertama 2025 akan menjadi pijakan kuat bagi CBDK untuk terus memberikan nilai tambah bagi investor, pelanggan, maupun masyarakat luas. Sebagai pengembang kawasan terpadu di Tangerang, Banten, CBDK mengolah bank tanah seluas 694 hektar dengan fokus pada pengembangan distrik bisnis yang strategis, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang. Kami percaya bahwa kawasan yang dirancang secara berkelanjutan tidak hanya akan memperkuat daya saing bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Untuk paparan lebih mendalam, saya persilakan Ibu Kristi Gracella untuk memulai presentasi hari ini. Silakan Bu Kristi. Ya, terima kasih Pak Steven. Salam bahagia untuk Bapak Ibu investor pasar modal Indonesia. Selamat pagi semuanya. Saya akan memulai pemaparan CBDK hari ini. Next. Baik, kita kilas balik CBDK mulai tahun 2000 sampai 2018 merupakan waktu persiapan di mana PIK 2 dirancang oleh dua grup besar yaitu Agung Sedayu dan Salim Group untuk mempersiapkan proyek berikutnya setelah PIK 1. Kemudian tahun 2019 diluncurkanlah produk pertama yaitu Soho Manhattan, Wall Street, dan Manhattan Residence. Ini merupakan pioneer project dari CBDK. Pada tahun 2022 terjadi restruktur di dalam grup joint antara Agung Sedayu dan Salim Group, kemudian ditentukan untuk melakukan strategic listing melalui PANI, kemudian CBDK sendiri diakuisisi menjadi entitas anak dari PANI. Kemudian setelah mendapat suntikan dana dari PANI, CBDK mengekspansi ke dua bisnis, dua entitas anak yaitu PT Mega Andalan Sukses dan juga Cahaya Gemilang Indah Cemerlang. Pada akhir tahun 2022, cadangan lahan CBDK total sebesar 744 hektar. Kemudian tahun 2023, terus diluncurkan lagi produk-produk andalan dari CBDK seperti Ruko Little Siam dan Ruko Petak 9. Cadangan lahan juga secara organik bertambah menjadi 757 hektar. Pada tahun 2024 mulai bertambah lagi proyek-proyek mercusuar dari CBDK termasuk Soho Deban, Soho Manhattan, kemudian terjadi injeksi modal ke dalam dua anak perusahaan dari CBDK yang tadinya dimiliki 51% menjadi 56%. Dan pada akhir tahun, tepat tahun terakhir di tahun 2024 yaitu 31 Desember, CBDK mendapat surat pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan IPO. Dan cadangan lahan secara reguler menurun menjadi 689 hektar dikarenakan mulai dibukukannya menjadi accounting sales. Tahun ini sendiri, debut pertama CBDK menjadi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Januari dan telah menghimpun dana 2,3 triliun sepenuhnya dipergunakan untuk mengembang Nusantara International Convention Exhibition atau kita singkat NICE. Dan pada Maret dan juga bersamaan di bulan Juni melakukan hal yang sama yaitu meningkatkan kepemilikan di dua entitas anak yang awalnya pada tahun 2022 51% sehingga pada tahun ini saat ini sudah dimiliki menjadi 72%. Kemudian pada Agustus perkembangan yaitu ekspansi bisnis organik kembali dilakukan yaitu menambah satu proyek baru yaitu Hotel Hilton. Direncanakan kamarnya sebanyak 271 kamar bintang 5 di bawah naungan entitas anak yang kita sebut PT Citra Kirana Business District. Dan pada bulan Agustus juga kami berbahagia bahwa NICE sudah bisa menyelenggarakan event pertamanya yaitu Ionation 6 dari Pocari Sweat
Ini merupakan debut pertama dari NICE. Jadi NICE secara parsial sudah bisa beroperasi dan kami berharap NICE akan bisa full operate pada tahun depan. Saat ini pada buku Juni 2025 total aset dari CBDK adalah 22 triliun dan total ekuitas sebesar 11 triliun dengan cadangan lahan seluas 694 hektar. Market cap per harga kemarin ada di kisaran 34 triliun. Next. Baik, ini ada hal-hal yang perlu kami komunikasikan dengan para Bapak Ibu investor pasar modal Indonesia, bagaimana struktur perusahaan kami. Mulai dari atas bahwa CBDK dimiliki dua sponsor grup besar yaitu Agung Sedayu dan juga Salim Group melalui PT Tunas Mekarjaya dan menggunakan controlling company yaitu PT Multi Arta Pratama sebesar sekitar 90% memiliki Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI. Kemudian PANI sendiri memiliki PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau kita sebut CBDK saat ini sebanyak 46%. Dan masyarakat memiliki 10% CBDK. Masing-masing PT Agung Sedayu dan Tunas Mekar memiliki 22,05%. Dan di bawah CBDK sendiri terdapat 7 entitas anak, ya. Dan dari 7 entitas anak ini sangat variabel. Bisnis streamnya ada yang penjualan, ada yang juga mulai merambah ke pendapatan yang berulang atau kita sebut recurring income, yaitu di bawah PT Industri Pameran Nusantara dan PT Citra Kirana Business District. Next. Izinkan kami memperkenalkan jajaran direksi kami. Di Dewan Komisaris ada Bapak Richard Halim Kusuma sebagai Presiden Komisaris, Bapak Piong Filipus Dharma menjabat Komisaris, Bapak Harjo Subroto Lilik merupakan Komisaris Independen kami. Dan jajaran direksi sendiri sudah hadir bersama kita Bapak Stephen Kusumo, Presiden Direktur, Bapak Ipeng Wijoyo, Wakil Presiden Direktur, kemudian Ibu Linda Kusumo, Direktur, Bapak Yohanes Edmond Budiman, Direktur, kemudian ada jajaran direktur yang lain yang belum hadir hari ini, yaitu Bapak Markus Kusuma Putra, Bapak Arthur Salim, dan Ibu Christina Wijaya. Next. Keunggulan kompetitif dari CBDK sendiri tentunya kita akan mengatakan pertama adalah support yang sangat solid dan konsisten dari dua grup, yaitu Agung Sedayu Group dan Salim Group. Dan ini memperkuat posisi pasar perseroan dan reputasi yang dapat mengenhance performance dari CBDK. Kemudian secara proyek skala besar, CBDK 100% asetnya dan land banknya terdapat di kawasan PIK 2, Pantai Indah Kapuk 2, di mana kita ketahui bahwa Pantai Indah Kapuk 2 selalu konsisten membangun kawasan-kawasan dan termasuk fasilitas yang sangat lengkap, terutama untuk entertainment, ya, kuliner, pusat pembelanjaan, convention, fasilitas olahraga, dan perumahan, dan juga yang terpenting adalah kawasan komersial yang dapat menunjang perekonomian di kawasan PIK 2 dan terutama Jabodetabek. Dan cadangan lahan yang cukup mumpuni seluas 694 hektar saat ini masih digenggam oleh CBDK. Ini merupakan bahan dasar dari marketing sales dan juga recurring income CBDK ke depan. Dan secara posisi keuangan sendiri saat ini CBDK sangat solid dan sangat prudence. Dari total aset terdapat 4,5 triliun merupakan cash balance, ya. Dan sisanya
sebanyak diakumulasi menjadi inventory atau persediaan di dalam perseroan sendiri. Next. Ada baiknya saya sedikit menyinggung controlling shareholder, yaitu Agung Sedayu. Di layar Bapak Ibu bisa melihat 3 super mega project dari Agung Sedayu. Tentunya Agung Sedayu sendiri memiliki lebih dari 3 project. Namun mungkin highlight yang bisa kita sampaikan karena constraint waktu adalah seperti Distrik X di SCBD, ya. PIK 1 dan PIK Avenue, di mana partner bersama bersama Salim Group, dan melanjutkan kerjasama tersebut ke PIK 2, ya, saat ini merupakan mega flagship project dari Agung Sedayu dan Salim Group. Next. Jika kita dapat mensummarikan yang telah dilakukan oleh Agung Sedayu selama 54 tahun, yaitu seluas 8.000 hektar pengembangan, luas pengembangan telah dilakukan oleh Agung Sedayu, dan total unit yang telah diserah terimakan kepada pelanggan hampir 160.000 unit rumah, ruko, apartemen, dan recurring income basis dari Agung Sedayu juga terdapat ruang retail dan kamar hotel, di mana ruang retail sebanyak 300.000 meter persegi, dan juga kamar hotel yang dimiliki sebanyak 3.000 kamar. Next. Untuk Salim Group, ya Bapak Ibu, selain properti, saya yakin Bapak Ibu tahu Salim Group, ya, mengetahui Salim Group jauh lebih luas, karena makanan sehari-hari orang Indonesia yaitu Indofood, ya, ada di bawah Salim Group, merupakan bisnis dari Salim Group dari awal. Dan Salim Group sendiri selain properti dan juga produksi makanan, memiliki 12 divisi bisnis utama. Dan secara ekspansi tidak hanya ada di Indonesia, tapi sudah di Southeast Asia. Next. Kita membahas kembali kepada PIK 2, ya. Jika kita lihat PIK 2, saat ini kita melihat bahwa aksesibilitas dapat menjangkau dan keluar dari PIK 2 sangat handy dan sangat praktis, di mana opsi buat penghuni dan pengunjung diberikan kepada pengunjung dan visitor adalah melalui toll road bagi Bapak Ibu yang bertraveling atau commuting menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian untuk kendaraan umum sendiri dapat mengakses shuttle bus Trans Jabodetabek 31 atau kita singkat T31, sudah sampai ke arah PIK 2. Kemudian juga melalui MRT, Bapak Ibu, jika stasiun Kota Tua MRT sudah selesai, jadi jarak stasiun MRT yang terdekat dengan PIK adalah 10 km menuju ke Kota Tua. Jadi katalis yang sangat kami tunggu-tunggu. Kemudian demikian juga kalau kita lihat perkembangan ini tidak hanya stop dengan yang ada existing, tapi juga terus mencari alternatif untuk mengembangkan terutama aksesibilitas dengan salah satu yang kami usahakan adalah tol Kataraja. Saat ini sedang diupayakan segera beroperasi, yaitu tol yang Kataraja dari Sukarno International Airport menuju PIK 2, ya. Dan juga demikian PIK 2 menuju Jakarta Auto Ring Road dan Inner Ring Road merupakan fase pertama yang akan segera dibuka. Next. Cadangan lahan, Bapak Ibu, tadi saya sudah sempat menyebutkan bahwa cadangan lahan kita saat ini berada di 694 hektar dan tersebar ada di 5 lokasi yang berdekatan, dan daerah yang paling strategis yaitu di PT Bangun Kosambi Sukses sendiri.
lokasi ini kita sebut CBD Peak 2, di mana merupakan destinasi dari korporasi besar dan menengah jika mereka ingin melakukan ekspansi bisnis, terutama untuk ruang perkantoran dan ekspansi bisnis mereka. Tujuan utama ada di CBD Peak 2. Kemudian untuk rumah ruko, ya, untuk rumah ruko ekspansi CBDK yang bisa dicakup adalah di PT Mega Andalan Sukses dan juga Cahaya Gemilang Indah Cemerlang. Dan untuk recurring income saat ini sudah berdiri IPN, yaitu NICE, dan mulai dilakukan konstruksi, diperkirakan tahun 2027 mulai beroperasi, yaitu PT Citra Kirana Business District yang akan mengoperasikan 271 kamar hotel bintang 5. Next. Saya akan coba membawa Bapak Ibu menuju ke Peak 2 secara ilustrasi bahwa ini adalah produk-produk andalan kami seperti Soho Deban, ya, diperuntukkan buat kalangan bisnis yang membutuhkan ruang ruko dan rukan di bisnis CBD Peak 2, ya. Jika Bapak Ibu cukup mengenal kawasan Peak 2, Soho Deban ini tepat berlokasi di area CBD. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuka toko ataupun perkantoran dan siap huni tanpa harus membangun, kami menyediakan Soho Deban. Kemudian Menara Syariah sendiri sudah berdiri, terdapat 2 Twin Tower saat ini dengan total luas bangunan hampir 80.000 square meter, di mana 1 tower akan ditawarkan bagi Bapak Ibu atau investor yang ingin berinvest properti dengan skema membeli, ataupun korporasi yang membutuhkan space kantor yang dengan skema sewa. Jadi kami dapat mengakomodasi beberapa permintaan di dalam CBD Peak 2, ya, tentunya subject to market demand. Next. Di bawah anak usaha yaitu PT MAS sendiri kami juga menawarkan ada 5 klaster yang berbeda. Jadi dengan tema-tema yang berbeda juga. Jadi para investor dapat memilih produk yang sesuai dengan budget dan temanya masing-masing di produk komersial dari MAS. Next. Kemudian produk-produk residensial juga ditawarkan sesuai dengan segmen. Jika menengah, kami juga sudah menyediakan rumah milenial, ya. Dan kemudian untuk menengah ke atas dapat diakomodir melalui klaster permata hijau. Next. IPN adalah perusahaan yang memiliki Nusantara International Convention Exhibition. NICE saat ini secara parsial sudah selesai dibangun, kemudian masih ada konstruksi-konstruksi di gedung-gedung tertentu, dan begitu juga saat ini secara landscaping fasilitas sedang dipersiapkan supaya dapat mengakomodir acara-acara yang berskala besar nasional dan internasional pada tahun depan, yaitu 2026. Dan dikarenakan ada gedung yang sudah ready to serve, pertama event sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus yang lalu oleh Pocari Sweat dengan event tahunan mereka yang mereka sebut Yonations. Dan secara kapasitas sendiri, NICE dapat mengakomodir maksimum 100.000 orang dalam waktu bersamaan di 11 hall yang berbeda. Next. Berikut adalah list acara yang sudah confirm, Bapak Ibu. Jadi yang pertama sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Masih ada 6 event yang akan diselenggarakan di NICE sampai akhir tahun ini. Kemudian ada beberapa event lagi yang memang belum confirm, sehingga kami tidak dapat mengekspos kepada Bapak Ibu.
Namun beberapa pipeline event yang tidak kalah menarik juga sedang kami undang atau kami tarik menuju NICE Exhibition. Next. Pada saat kita melihat laporan keuangan dari NICE sendiri, ya, saat ini maksud saya CBDK, saat ini total aset dari CBDK adalah 22 triliun dengan equity 11 triliun, liabilitas hampir 11 triliun, di mana liabilitas ini hampir semuanya merupakan uang muka pelanggan, di mana pelanggan kami sudah berkomitmen membeli produk, kemudian mereka sudah mulai mencicil pembayarannya sampai lunas. Ya, jadi kami mencatat sebagai uang muka pelanggan. Dan Bapak Ibu bisa melihat pertumbuhan yang signifikan dari time to time CBDK sendiri. Kemudian kita lihat bahwa di Juni, ya, year on year, CBDK dapat tumbuh total top line atau pendapatan hampir 1 triliun tahun lalu. Tahun ini sudah 1,2 triliun, ya. Kemudian secara net profit juga tumbuh 26% dari 411 miliar menjadi 517 miliar. Dan ini adalah performance 6 bulan Bapak Ibu. Jika kita simplify annualize, bottom line sendiri at least 1 triliun pada tahun ini. Next. Ini merupakan slide saya terakhir, Bapak Ibu. Izinkan kami mengupdate pra penjualan atau marketing sales. Saat ini kami berada di 4 bulan terakhir dari 2025, ya. Di 6 bulan pertama kami mencapai 15% dari total target 2 triliun, dan saat ini kami terus mengejar, ya, upaya-upaya yang dapat kami lakukan sehingga target 2 triliun ini bisa tercapai pada akhir tahun, di mana tingkat optimis, confidence dan optimis kami masih berlaku, karena kami melihat bahwa semester kedua merupakan paruh waktu yang tepat untuk para pelanggan kami mulai berinvestasi properti, dan secara makro juga membaik. Tren suku bunga consistently turun, both lokal dan juga internasional. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Silakan Pak Wiki. Baik, terima kasih Ibu atas paparan yang sudah disampaikan, dan saat ini kita akan langsung saja memasuki sesi tanya jawab, dan kami telah melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan coba bacakan beberapa. Yang pertama adalah pertanyaan dari tidak menyebutkan namanya, menanyakan apa perbedaan CBDK dengan entitas pengendalinya atau PANI. Silakan Bapak Ibu. Buat pertanyaan ini saya yang jawab. Baik, silakan Ibu Linda ya. Perbedaan PANI dan CBDK adalah di business nature-nya. PANI fokus di penjualan residential dan commercial, link, ya, rumahan, dan CBDK fokus di recurring income dan development di CBD Peak 2, didukung oleh MICE dan hotel sebagai recurring income. Ya. Baik. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Linda. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya yang disampaikan oleh Aditya Himawan, menanyakan target pra penjualan CBDK 2025 2,03 triliun rupiah, namun realisasi di first half 2025 baru mencapai 15%. Apakah akan ada revisi target pra penjualan di tahun 2025? Mungkin ini pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Yohanes ya. Silakan Pak Yohanes. Ya, terima kasih Pak. Saya akan coba menjawab mengenai marketing sales CBDK. Kami masih akan melihat pencapaian 9 bulan 2025 nanti yang baru akan diumumkan pada bulan Oktober. Dan sampai saat ini dari sisi manajemen masih berusaha untuk bisa mencapai target yang telah kami tetapkan sebesar 2 triliun. Hal yang menjadi pertimbangan kami adalah karena kan pemerintah akan mengenjot pengeluaran APBN di semester 2 2025 ini sekitar 2.100 triliun, yang kami harapkan bisa
meningkatkan daya beli masyarakat. Dan juga ada tren penurunan suku bunga BI yang telah 2 kali turun dari 5,5% menjadi 5%. Sehingga kami harapkan bisa menunjukkan tren positif terhadap perekonomian nasional, di mana cost of funding akan turun dan sebagian besar pembiayaan bidang properti juga turun, terutama untuk pembelian rumah dan ruko di PIK 2. Hal ini kami harapkan bisa menjadi faktor pendorong minat investasi dan pembelian masyarakat terhadap properti hingga akhir tahun 2025. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes atas jawaban yang sudah disampaikan. Berikutnya kita akan ke pertanyaan yang disampaikan oleh William Suyanto. Menanyakan apakah CBDK akan terbuka melakukan aksi korporasi untuk waktu yang mendatang seperti right issue atau private placement. Silakan, ini dijawab oleh Ibu Linda nampaknya ya. Silakan Bu Linda. Jadi saat ini kami masih berfokus untuk pengembangan proyek yang sudah berjalan di CBD PIK 2 yang kayak kami sudah mengetahui kita ada use proceed dari IPO sebesar 2,3 T terhadap PT IPEN 99,9% ownership pengelola gedung NICE Nusantara International Convention and Exhibition. Juga pada Maret tahun ini kita sudah kerjasama dengan Hilton developer untuk mendevelop hotel bintang 5. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Linda dan juga terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu manajemen yang sudah menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh hadirin pada kesempatan kali ini, dan demikianlah sesi tanya jawab Public Expose. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan dari Bapak dan juga Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan juga Ibu dapat menghubungi Investor Relations atau unit terkait dari PT Bangun Kosambi Sukses Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami akhiri, Bapak dan juga Ibu, kami akan silakan kepada perwakilan dari manajemen, yaitu adalah akan dilakukan oleh Bapak Ipeng Wijoyo, akan melakukan closing statement yang disampaikan kepada publik. Kepada Bapak Ipeng, kami silakan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama seluruh jajaran manajemen, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bursa Efek Indonesia dan para investor yang telah memberikan dukungan kepada PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK. Dalam debut pertama kami di Public Expose Live 2025 ini. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa PT Bangun Kosambi Sukses Tbk terus berkomitmen untuk mengembangkan kawasan bisnis terpadu di CBD PIK 2 dengan land bank seluas 694 hektar. Didukung oleh produk-produk unggulan seperti Menara Syariah dan gedung pameran NICE yang berskala internasional. Dukungan kuat dari Agung Sedayu Group dan Salin Group sebagai controlling shareholders memberikan fondasi yang kokoh bagi kami untuk terus memperkuat ekosistem properti berkelas dunia dengan aksesibilitas yang prima dan potensi pertumbuhan yang sangat besar. Bagi kami, kesempatan ini bukan hanya sekedar forum, tetapi sebuah langkah awal yang sangat berarti untuk membangun kedekatan dengan para pemegang saham dan publik. Dengan fondasi keuangan yang kuat, serta proyek-proyek strategis seperti NICE dan Hotel Hilton Jakarta PIK 2, kami yakin perjalanan CBDK ke depan akan semakin solid. Kami berharap dapat terus berjalan bersama Bapak Ibu semua, menjaga transparansi, membangun kepercayaan, dan tentu saja menghadirkan nilai tambah yang berkelanjutan. Dengan penuh rasa terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membangun pasar modal Indonesia, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ipeng atas closing statement yang sudah diberikan, dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. Mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari Perseroan. Baik, sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Bangun Kosambi Sukses Tbk ini dapat Anda saksikan kembali di YouTube channel Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu manajemen dari PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.